Orang kampung tapi tidak ngampung. Orang tradisional tapi moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang pondok pesantren, tentu mengikuti peradaban zaman. Hari ini pondok pesantren dituntut untuk menyeimbangi zaman, di mana zaman era digitalisasi yang semakin ramai hari ini membuat pondok pesantren harus menyeimbangi bagaimana menghadapi tantangan digital hari ini, baik itu dari segi positifnya maupun dari segi negatifnya. Tentu pesantren ini fleksibel, karena ada beberapa pesantren, ada tipologi pesantren. Pertama pesantren modern, yang kedua tradisional, atau yang ketiga itu ada pesantren kombinasi modern tidak, tradisional tidak. Nah, di Purwakarta ini ada beberapa pondok pesantren, kurang lebih 400 pesantren yang terdata di Kementerian Agama. Nah, pesantren yang 400 ini rata-rata pesantren salafiyah. Apalagi di daerah Pleret. Daerah Pleret itu hampir 80%, bahkan 90% pondok pesantrennya itu pondok pesantren salafiyah tradisional. Pondok pesantren yang tidak mempunyai sekolah formal, bahkan pesantren itu tidak memiliki legal formal, baik itu yayasan maupun izin operasional dari Kementerian Agama. Nah, bagi pondok pesantren yang seperti itu tentu akan sulit menghadapi tantangan digitalisasi hari ini. Tetapi ada beberapa pondok pesantren di Purwakarta yang sudah siap menghadapi era digital seperti hari ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada itu juga beberapa pesantren salafiyah, kiainya tidak pernah sekolah formal atau tidak tinggi sekolah formalnya, tetapi gagasan-gagasan pemikirannya lebih maju dan lebih moderat. Bukan berarti yang tidak menggunakan digital hari ini tidak maju pemikirannya, mungkin mempertahankan tradisi-tradisi unggulan yang terdahulu, tradisi-tradisi yang baik. Namun sesuai dengan kaidah yang ada di Nahdlatul Ulama, ketika ada tradisi yang lebih baik ya itu harus dilaksanakan juga. Nah, digital ini tentu berhubungan dengan internet. Itu identik, bukan berhubungan, identik dengan internet. Tetapi bukan berarti hanya internet saja. Kalau digital itu bisa jadi semuanya menggunakan digital. Seperti sekarang ada penawaran dari beberapa instansi pemerintah yang bekerja sama dengan perbankan. Ada kartu santri digital sudah ditawarkan oleh salah satu bank di Purwakarta. Nah, kartu santri digital ini lebih mempermudah para santri untuk menggunakan keuangan. Jadi perbankan itu lebih dirasakan oleh pondok pesantren. Jadi begini, santri lebih mudah untuk bertransaksi. Santri lebih mudah apabila dikasih bekal oleh orang tuanya. Tetapi dari sisi yang lain tentu silaturahmi akan berkurang antara orang tua santri dengan kiai-kiai di pondok pesantren. Nah, ini justru akan lebih mempermudah kalau dari sisi itunya, dari sisi kemudahan bertransaksinya. Tetapi ada sisi beragama, ada sisi sosial yang baik, yaitu silaturahmi. Nah, itu digitalisasi. Semuanya sekarang kita sikapi hampir rata-rata sudah melakukan digital. Komputer itu salah satu unggulan di zaman sekarang. Apabila santri tidak mempunyai atau tidak bisa menggunakan dan mengoperasionalkan komputer, ini akan ketinggalan tentu. Karena zaman menuntut bahwa santri itu harus paham tentang komputer, santri harus paham tentang digital. Ya, berarti otomatis pesantren, pengelola pesantren itu harus mempersiapkan.
untuk menyeimbangi zaman agar para santri ini tidak tertinggal dan bisa bersaing dengan alumni-alumni atau lulusan-lulusan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah formal. Nah, seperti saya mengelola pondok pesantren Rodatul Tarbiyah gitu. Pesantren saya ini tipologinya pesantren salafiyah. Pesantren di mana tidak ada sekolah, santrinya hanya tahosus ngaji saja, tapi saya setiap 1 minggu sekali mewajibkan santri itu belajar pertama bahasa Inggris, kedua santri itu belajar matematika, dan ketiga santri belajar komputer. Kenapa ketiga ini digalakkan di pondok pesantren saya selain belajar kitab kuning? Karena ketiga unsur atau ketiga mata pelajaran ini sangat berguna untuk ke depan, untuk prospek ke depan, untuk prospek para santri ke depan. Nah, inilah yang disebut era digital bagi pondok pesantren, mungkin menurut saya, versi saya. Ada lagi yang berbicara digital itu santri semuanya harus menggunakan internet. Internet harus masuk ke pelosok-pelosok pedesaan. Kemudian HP harus selalu dipegang oleh santri. Justru kalau sekarang santri atau pelajar yang usianya masih di bawah 15 tahun, di bawah 20 tahun itu justru akan mengganggu pendidikannya, akan mengganggu sistem pembelajarannya. Coba bayangkan kalau sehari-hari santri memegang HP, memegang komputer, justru akan mengganggu pelajaran yang lain. Yang tentu pelajaran itu jadi pokok utama di pondok pesantren. Seperti ngaji kitab, ngaji Quran, dan ngaji-ngaji yang lainnya. Itu kan difokuskan di pondok pesantren. Jadi digital ini hanya solusi atau alternatif saja. Hanya alternatif saja bagi pondok pesantren, tidak begitu diwajibkan para santri untuk menguasai internetisasi. Nah, kalau saya hanya melihat seperti ini. Di pesantren itu kan anak-anak punya potensi yang berbeda. Kalau memang ada santri yang berpotensi di bidang digital, dia lebih memahami tentang desain grafis, memahami aplikasi-aplikasi di komputer lainnya, ya saya arahkan si santri itu untuk lebih mengenal bagaimana dia menguasai digital. Tetapi bagi santri yang memang belum memahami, dan kalaupun dia belajar susah untuk memahami, saya tidak diarahkan santri belajar tentang seperti itu. Nah, semuanya sekarang menggunakan digitalisasi. Ya saya sendiri saja, karena ngobrol kan mungkin ini diliput melalui digitalisasi. Semuanya ceramah menggunakan digital, di share di semua media, dipublikasikan di semua media, dan bisa terdengar. Ini bisa jadi kalau dulu itu ulama-ulama dulu ceramah misalnya di Pasawahan, ceramah di Bojong atau di Pleret, itu hanya terdengar oleh jamaahnya saja yang ada di masjidnya, yang ada di pesantrennya. Tapi sekarang kiai ceramah di Amerika, ceramah di Jakarta paling dekat, itu kan bisa didengarkan oleh semua kalangan, oleh semua pihak, asal mengikuti YouTube-nya, mengikuti channelnya, ya dia bisa mengakses langsung tentang ilmu. Cuman menurut saya ilmu itu ya harus berdasarkan sanad, berdasarkan kebarokahan ilmu kiai langsung. Tidak bisa belajar dari YouTube, belajar dari internet atau dari Google lah. Seperti ini saya bicara misalnya banyak keilmuan yang diberikan oleh siapapun, tidak bisa dijadikan sanad. Kalau referensi ya bisa saja referensi, tapi kalau sanad keilmuan bagi orang pondok pesantren itu ya man la syaiho bahwa syaitan. Bagi orang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Nah, ini sanad sangat penting sekali, karena yang menyambungkan ilmu kita, karomah ilmu kita kepada Rasulullah, ya istilah orang Sunya ya pilang bara nepikeun ka Imam Syafi'i, ya ini kan melalui guru, melalui para kiai. Nah, kiai ini punya guru, kemudian beliau punya guru lagi, sampai sanadnya sampai ke Kangjeng Rasulullah SAW. Nah, inilah yang disebut karomah sanad. Ketika ada tawasul, istilah orang NU itu adalah tawasul, hadiah, hadoroh, atau mendoakan kepada guru kita yang sudah meninggal dunia atau yang sudah ada, itu akan sampai ilmunya kepada, atau hadiahnya itu kepada ulama-ulama terdahulu, bahkan kepada Kangjeng Rasulullah SAW. Nah, jadi dititik beratkan saja dalam pembicaraan ini bahwa pondok pesantren boleh-boleh saja mengikuti digitalisasi perkembangan zaman hari ini. Cuman harus mewaspadai gerakan-gerakan digital yang bisa merugikan pondok pesantren. Pesantren harus lebih men-screening
screening, memilih dan memilah bagaimana digital yang lebih layak dipakai oleh pondok pesantren. Kalau misalnya tadi ada kartu santri, kartu digital santri, yaitu menurut saya ada manfaatnya yang begitu besar. Begitu. Ada manfaat yang begitu besar yang bisa digunakan oleh santri. Urusan silaturahmi jangan tersendat dengan adanya kartu digital. Ya boleh-boleh saja, kapan saja, dalam situasi apapun. Nah, itu mungkin penjelasan tentang tantangan pondok pesantren hari ini menghadapi digitalisasi yang berkembang saat ini. Pesantren harus tetap menjadi pesantren yang seutuhnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan budaya-budaya yang bukan dari pondok pesantren. Pesantren mempunyai jati diri sendiri, berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Karena pesantren bagian daripada subkultur masyarakat, bagian daripada budaya masyarakat. Tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Pesantren adalah budaya Indonesia. Indonesia mempunyai budaya yang sudah jelas, yaitu adalah pondok pesantren, yang mempunyai ladang dakwah yang begitu besar kepada masyarakat. Pesantren tidak perlu dari dulu ulama-ulama Mbah Sempur seperti di Pleret. Tidak perlu beliau itu dari panggung ke panggung ceramah misalnya. Itu cukup dengan keistiqomahan beliau mengajar santrinya, mengajar umat, mengajar masyarakatnya dari daerah-daerah berdatangan kepada beliau. Ya itulah yang disebut pondok pesantren, itulah yang disebut ulama. Tidak perlu dulu ada YouTube juga kan, sampai hari ini ilmu Mbah Sempur sampai masih dipakai, masih digunakan oleh muridnya, bahkan muridnya sudah meninggal punya murid lagi. Nah, itulah kehebatan ulama-ulama terdahulu, tidak memakai digital pun ilmunya sampai kepada kita saat ini. Nah lah ya, kemudian kita sekarang, apakah ilmu kita walaupun dimediakan, walaupun didigitalkan, apakah akan sampai ke anak cucu kita nanti? Ini soal kebarokahan ilmu, soal karomah ilmu harus diperhitungkan juga. Jadi pesantren itu mempunyai mekanisme tersendiri, mempunyai cara tersendiri, tapi pondok pesantren pun insya Allah tidak akan ketinggalan zaman. Orang kampung tapi tidak ngampung, orang tradisional tapi moderat. Nah, bukan berarti tradisional itu adalah ortodok, orang yang menutup diri gitu, tidak membuka diri dengan dunia hari ini. Tetap kalau ingin maju kita harus membuka diri, menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih umat Islam dalam hal ini